Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada habisnya kaum halu ini bermunculan. Semakin dibahas kisah-kisah khurafat, maka semakin banyak pula bermunculan video-video khurafat. Video-video yang menceritakan kehebatan orang-orang yang diklaim sebagai zuriat Nabi, sebagai wali. Bahkan klaim-klaim mereka itu semuanya kelewat batas. Kelewat batas. Sampai-sampai bisa mengatakan, seandainya aku tidak malu kepada Allah, maka akan aku padamkan api neraka. Ini klaim apa seperti ini? Ini bohong. Bohong yang kelewatan. Dan yang percaya dengan cerita-cerita yang seperti ini, kita sangat kasihan kepada mereka. Kasihan. Hidup mereka penuh dengan hayalan-hayalan yang menyesatkan. Sebagian habaib itu kalau ada anak cucu Syekh Abu Bakar bin Salim lagi bermain, ya dikasih tahu. Sini Ikam, aku tahu Ikam ini keturunan Nabi habaib, tapi hati-hati dengan anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim. Anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim ini yang beriman bertakwa kepada Allah Ta'ala semuanya wali min awliyaillah. Berhati-hatilah kalian. Yang ditakutkan murka Allah Ta'ala datang kepada kalian. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah. Ini yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Artinya, Allah ini mengabulkan setiap doa Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau seandainya Syekh Abu Bakar bin Salim memohon kepada Allah Ta'ala agar api neraka Jahannam ini dipadamkan, maka Allah akan padamkan. Lihat bagaimanakah ketawaduan, kesungguh-sungguhan, kehususiaan, itu semua didapatkan dengan mujahadat, dengan mematikan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, coba Anda cerna. Coba Anda cerna. Meskipun perkataan tersebut diartikan bahwa doa Habib tersebut pasti dikabulkan, kenapa nggak minta dimatikan beneran itu nerakanya? Sekalian minta Fir'aun, Haman, Namrud, Abu Lahab, minta supaya mereka dimasukkan ke dalam surga. Abu Thalib, itu paman Nabi Muhammad SAW, yang sangat cinta, yang sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi pun mencintai, minta supaya dimasukkan ke dalam surga. Yang seperti ini kok dipercaya? Didakwahkan lagi, na'udzubillah min dalik. Disebarkan. Ini membodohi umat namanya. Umat dibodohi, didoktrin agar menganggap bahwa mereka yang diklaim sebagai Habib, sebagai wali-wali, itu orang-orang yang luar biasa. Semua apa yang berasal dari wali itu dianggap benar. Yang ujung-ujungnya juga untuk mengangkat derajat orang-orang yang mengaku sebagai Habib, mengaku sebagai wali. Bayangkan, Nabi Muhammad SAW, doa beliau pernah ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keinginannya agar pamannya masuk Islam ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kok tiba-tiba ada wali yang mengaku semua doanya pasti dikabulkan? Itu wali gedabrus namanya, omong kosong. Itu klaim-klaim dusta. Dan bisa jadi itu klaim-klaim orang-orang yang setelahnya. Bukan klaim Habib tersebut. Tujuannya tetap duniawi. Harta, tahta, wanita. Biasanya memang kalau masih hidup itu dimulia-muliakan saja. Dicium-cium kakinya. Giliran sudah mati, barulah keluar cerita-cerita kesaktiannya. Tapi sudah tinggal cerita. Tanpa bukti. Dan tidak bisa dibuktikan lagi, hanya klaim. Hanya klaim. Coba,
Mana ada sekarang wali yang masih hidup yang mengaku doanya pasti dikabulkan? Ada? Yang katanya bisa ketemu dengan Nabi dalam keadaan sadar. Yang Nabi bisa memberikan hadis-hadis baru. Memberikan petunjuk-petunjuk yang baru. Coba itu, mintakan kepada Nabi. Bagaimana jalan, solusi, agar konflik di Al-Zaitun itu cepat selesai. Konflik di Palestina. Coba mintakan. Mintakan bagaimana caranya untuk menyelesaikan. Agar segera selesai. Bila perlu yang disebut Wahabi, yang menguasai tanah haram, selesaikan juga. Diganti pengurus. Ya, diganti pengurus tanah haram. Diganti dengan wali-wali yang katanya hebat dan sakti-sakti. Yang katanya manhajnya yang paling lurus. Sesuai dengan manhajnya Nabi. Yang katanya keturunan Nabi. Coba mintakan. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Karena cerita-cerita itu, klaim-klaim itu semuanya klaim-klaim dusta. Bohong. Pembodohan kepada kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin tidak tahu siapa yang harus mereka anggap sebagai waliullah. Mereka hanya didoktrin agar fanatik terhadap orang-orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi, mengaku sebagai Habib, mengaku sebagai wali. Salam waras, salam akal sehat, salam cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia di dalam masalah ini terbagi menjadi 3. Golongan yang pertama mengingkari karomat. Mereka mengatakan tidak ada yang dinamakan dengan karamah. Yang ada adalah mukjizah. Mereka mengatakan seandainya ada karamah, nanti berarti akan campur antara mukjizah dengan karamah. Ini akal mereka saja. Mereka mengingkari adanya karamah. Kelompok yang kedua berlebih-lebihan di dalam masalah karamah. Mengatakan sesuatu yang bukan karamah sebagai apa? Sebagai karamah. Sesuatu yang luar biasa, di luar kebiasaan manusia, dianggap sebagai itu adalah sebagai karamah. Tidak melihat kejadian yang luar biasa tadi, apakah dia mengenai orang yang soleh atau orang yang toleh. Yang ketiga, dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini adanya karamah. Karena disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis tentang adanya karamah, tetapi mereka tidak berlebih-lebihan di dalam masalah karamah. Mereka meyakini adanya karamah karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kisah-kisah selain para nabi dan rasul, dan Allah berikan kepada mereka perkara yang luar biasa. Seperti apa contohnya? Maryam, dia adalah seorang wanita yang salihah, yang ahli ibadah, ya. Dan di zaman saat itu, orang yang demikian keadaannya, kerjanya hanya ibadah. Makanan diambilkan oleh orang lain, diantar oleh orang lain. Yang saat itu ditugasi atau mendapatkan kesempatan untuk memberikan makanan adalah Zakaria, Nabi Zakaria. Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, wajada 'indaha rizqa." Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, maka dia mendapatkan di sana ada rezeki, ada makanan. Padahal tidak boleh membawa makanan kepada Maryam kecuali Zakaria, dia yang tanggung jawab. Tapi setiap kali masuk mendapatkan di sana ada makanan. Qala ya Maryam anna laki hadha. Dia mengatakan, wahai Maryam, dari mana engkau dapatkan ya makanan ini? Qalat huwa min indillah. Dia mengatakan ini adalah dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, ya tanpa perhitungan. Dan Maryam bukan nabi, karena nabi berasal dari laki-laki, bukan dari kalangan wanita. Dan ini adalah perkara yang luar biasa, maka ini adalah termasuk karamah.
Kemudian di antara contoh karamah adalah kisah Ashabul Kahfi. Ya, di antara contoh karamah adalah kisah Ashabul Kahfi, di mana mereka ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun. Ya, normalnya orang tidur sehari 8 jam. Itu pun dipisah-pisah. Ya, sejam atau 2 jam di siang hari, malam 6 jam misalnya. Ini tidur selama berapa tahun? 300 tahun. Tidak makan, tidak minum. Ya, tidak makan, tidak minum. Ini menunjukkan ini adalah perkara yang luar biasa, dan mereka bukan nabi, bukan rasul. Berarti akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan adanya apa? Adanya karamah, tapi tidak boleh kita berlebihan. Kemudian menganggap sesuatu yang luar biasa pasti itu karamah. Karena sesuatu yang luar biasa bisa dilakukan oleh setan dan juga wali-walinya. Di sana ada orang yang kebal, ya, tidak, ya, terkena senjata yang tajam. Di sana ada orang yang berwudu dengan air keras. Di sana ada orang yang bisa terbang, ada yang bisa berjalan di atas air. Ahlussunnah wal Jamaah tidak langsung mengatakan ini sebagai apa? Sebagai karamah. Tapi mereka melihat di antaranya orang yang terkena perkara yang luar biasa ini. Kalau dia adalah orang yang saleh, orang yang beriman dan bertakwa, sebagaimana firman Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kalau dia beriman dan bertakwa, bertauhid, menjaga salatnya, menjaga puasanya, menjaga kewajibannya, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa-dosa besar, maka kita katakan semoga ini adalah karamah. Tapi kalau orang yang melakukan perkara yang luar biasa tadi, dilihat sirahnya, dilihat biografinya, ternyata dia adalah orang yang fajir, tidak sholat 5 waktu, tidak mengikuti sholat berjamaah, bermudah-mudahan di dalam dosa besar, menghalalkan zina, ya, menghalalkan minum-minuman keras, dan seterusnya, maka ketahuilah bahwasanya itu bukan wali Allah, tetapi itu adalah wali dari syaitan. Ya, oleh karena itu Ahlussunnah wal Jamaah mereka beriman, tetapi mereka tidak berlebihan di dalam masalah karamah ini.